Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya bikin judul DPR versus KPK semakin runcing. Narasumber gak mau terima. Dia bilang itu persepsi saya yang runcing. Tapi kalau lihat argumen yang dikemukakan, menurut saya lebih dari runcing. Saya minta Arteria melanjutkan tapi diperpendek. Ya, saya coba lanjutkan lagi Pak Karni. Kemudian ini prinsip KUHAP juga. Ini kaitannya sama pencekalan juga. Orang yang tidak terindikasi langsung dicekal, anak istrinya dicekal tanpa ada penjelasan yang jelas. Kemudian Pak, mengenai mereka yang baru ditahan, ya, baru ditahan tidak boleh dijenguk Pak, 7 hari nggak boleh dijenguk. Ini prinsip hukum apa? Mau mengkondisikan sesuatu, ya, apa ini memang teroris atau apa? Kita pakai dong prinsip hukum universal. Di ruang tahanan Pak Karni, ruang tahanannya, apalagi ruang tahanan KPK yang lama, kalau Bapak masuk, mudah-mudahan Bapak nggak masuk lah, ya. Begitu mobil nyala, masuk knalpot Pak. Saya ingin sampaikan, orang ditahan juga punya standar penahanan. Ada standar rutan itu seperti apa. Kalian minta tertib hukum, ya cobalah tertib hukumnya gitu kan. Kemudian orang sakit, ini curigain Pak. Ini nggak sakit ini, tinggal matinya aja yang nggak. Kebetulan ada yang mati kan. Saya ingin sampaikan Pak, yang nggak sakit ditawarin Pak. Kamu keluar ya, ketemu sama keluarga kamu ya. Asal kamu bisa ngebongkar yang ini. Dikasih TV Pak. Ditawarin TV. Orangnya siapa nanti kita sebutkan semuanya Pak. Kemudian orang disidik nih pakai pasal, misalnya pasal gratifikasi. Pas dituntutannya dikasih pasal suap. Oh, itu boleh-boleh aja. Yang boleh. Tapi mikir nggak, orang begitu disidik pasal A, pembelaannya mereka terhadap pasal A. Yang pasal ininya dia nggak ngebela Pak. Wah, lu kan bisa pra-peradilan. Logikanya udah dilimpahin, mana bisa pra-peradilan. Sayangnya Pak, rakyat publik tidak mau mencerna terlalu dalam ada fakta ini. Kemudian mengenai saksi, Bapak dibilang korupsi, kamu terima uang ya? Iya sih terima uang. Kamu terima uang 400 juta ya, sama 350 juta. Iya, balikin sini. Orang karena malas dia balikin uangnya Pak. Dibuatin berita acara tapi kita nggak dikasih kopi berita acaranya. Cilakanya Pak Karni, di berkas perkara nggak ada Pak. Kemana uang itu Pak? Kalau satu saksi Pak, berapa banyak saksi yang diperiksa yang suruh balikin uangnya kita nggak tahu. Ya. Oh, ada buktinya, nanti kita datengin. Makanya KPK terbukalah, kita konfrontir ini semuanya Pak. Kemudian juga mengenai sebelum ditersangkakan di telepon, kau mau kasih tersangka ini, kasih uang lah berapa, 500 juta. Ya. Orang nggak mau ribut dia kasih Pak. Habis itu ada yang ketangkep, dia bilang ini bukan KPK, KPK gadungan. Makanya saya minta tadi, semua yang KPK gadungan kita panggilin semua, kita periksa itu. Ya, benar nggak dia KPK gadungan atau pernah? Kenapa? Nggak mungkin ada informasi pendahuluan Pak. Informasi orang dalam Pak. Nggak mungkin kalau orang dalamnya nggak tahu. Mana bisa begitu detail dia memahami perkara Pak. Orang ditangkap, alat buktinya katanya sekian miliar. Orang alat buktinya itu pecahan Pak. Ada yuan, ada yen, ada apa. Tapi katanya KPK apa? Sekian ratus ribu US dollar. Faktanya aja dibuat sesat, tapi orang dipaksa untuk ngaku. Dia nggak mau ngaku Pak, dipaksa sampai ngaku. Kenapa paksaannya? Kamu mau saya rompikan kuning nggak? Mau saya tersangkakan nggak? Saya yakin Pak Karni dia bilang begitu pasti ngaku juga. Itu. Mengenai masalah saksi Pak. Saksi juga cenderung Pak, kalau kita lihat dari materi perkara ini teman-teman pengacara, kadang-kadang materi dakwaannya, perbuatan materialnya nggak masuk akal. Seorang sopir bisa masuk ke ruangan pribadinya, kamar tidur, ngambil uang beratus juta. Saya pikir bukan sopir kali, istri simpenan bisa Pak. Sopir mana berani ngambil sebegitu Pak, begitu detailnya. Tapi diakui sebagai suatu fakta itu. Ini juga yang kita tolonglah, akal sehat dan rasio ini harus main. Hukum itu kan akal sehat dan rasio Pak. Kemudian kita juga mau cerita bentuk yang saya katakan agak kaget nih Pak. Jangankan jenderal polisi, presiden saja bisa saya tangkap. Kalau ngomongannya di pinggir jalan boleh Pak begitu Pak. Tapi pro justisia disampaikan begitu Pak.
Ingat, kalian ini adalah lembaga negara pembantu presiden di bidang penegakan hukum. Pembantu presiden, Pak. Berani ngomong begitu, Pak. Jangankan hakim MK, jangankan kamu, hakim MK pun saya tangkap. Itu nggak aman. Ada lagi yang lebih heboh lagi. Kalau harta om kamu disita, ya, ini kalau harta om kamu disita, ya, kita bagi 2. Ngomongannya begitu, Pak. Ini kejadian, saksinya ada, faktanya kita bisa ini, Pak. Kemudian mengenai ekspos BAP, ini jelas di KUHAP. KPK sendiri kalau pengacara minta yang namanya BAP nggak pernah dikasih, Pak. BAP tersangka wajib hukumnya dikasih, tapi sama KPK nggak dikasih. Saya kasih tahu, Pak, ternyata kalau teman-teman media dikasih, Pak, bagian-bagian yang jeleknya aja dikasih. Media dapatnya dari mana kalau nggak dari KPK, Pak? Kita nggak pegang. Saya ingin sampaikan juga pasal 185, Pak, mengenai masalah apa yang saksi nyatakan di persidangan, itulah fakta persidangan versinya saksi. Tapi apa, Pak Karni? Ya, yang saksinya sudah mencabut, saksinya sudah menyatakan tidak benar, tapi fakta persidangannya tetap sama, Pak. Nggak ada tuh yang namanya pemeriksaan persidangan di pengadilan, Pak. Jadi kalau KPK mengatakan kan sudah ada proses pengadilan, nggak ada proses pengadilan. Yang ada apa? Dakwaan yang kalian paksakan dimasukin ke tuntutan, itulah yang hakim suruh periksa. Jadi tolong ini bangun argumentasinya yang logis, akal sehat, dan punya manusiawi sedikit. Kecuali memang ada itu, Pak. Kemudian keterangan seorang saksi bukan saksi. Di banyak perkara seorang saksi-saksi, Pak. Nanti kita hadirkan perkara yang mana saja, Pak. Saya ingin sampaikan ke teman-teman advokat. Kebetulan saya advokat juga waktu di MK. Nggak lebihnya lah. Teman-teman ini posisinya dari orang-orang terhina, Pak. Mau datang suruh antri dulu, saya nggak tahu si resepsionisnya masih baik nggak. Dulu sih galaknya minta ampun. Sana, ambil kartu, tukar. Coba diperiksa. Periksa semua. Ini apa ini? Ini pulpen, Pak. Dianggap alat perekam, Pak. Saya ingin sampaikan, Anda boleh berbuat gitu, kecuali kan temukan ada pengacara-pengacara yang seperti itu. Pengacara ini adalah profesi terhormat, Pak. Tapi nggak ada itu penghormatannya di situ, Pak. Kita punya undang-undang advokat juga, Pak. Berikutnya pasal 166, Pak. Pertanyaan menjebak, ya bisa diprotes. Di KPK jangankan diprotes, Pak. Diusir, Pak, pengacara, Pak. Siapa pengacara yang diusir, nunjuk tangan aja. Diusir, Pak. Padahal itu hak, Pak. Ini kejadian. Bagaimana juga penyelidikan yang pilih tebang, Pak. Bukan tebang pilih, Pak. Tebang pilih, mati dulu semua dipilih. Ini enggak pilih tebang. Ada 13 orang melakukan perbuatan serupa, yang diangkat cuma 1 orang, Pak. Ada orang yang disuruh melakukan, hukumannya, Pak, lebih berat daripada yang menyuruh melakukan. Ini KPK juga yang buat, Pak. Berikutnya juga bagaimana merekayasa BAP, Pak. Saksi-saksi dipaksa, Pak, untuk menyatakan fakta yang tidak sebenarnya. Saksi berani dikonfrontir. Jadi makanya KPK nggak usah ini. Kalau kami yang berbohong, kita sudah punya. Saya sudah siapin di belakang semua dokumen buktinya, Pak. Tanda tangannya, tanda tangan cap basah semua. Ya, kalau memang nggak ini, laporkan sebagai apa? Pencemaran nama baik. Ya, kemudian mendiskreditkan KPK pidana semua, Pak. Tambahin tuh hukuman narapidana semua. Tapi misalnya terbukti, Pak, KPK juga harus introspeksi. Kan kami cuma minta introspeksi, Pak, bukan minta bubarin KPK, Pak. Kok takut banget itu, Pak? Kemudian, Pak, saya juga bisa memperlihatkan bagaimana GC, Pak. GC itu Justice Collaborator, Pak. Tidak pernah diatur di undang-undang, undang-undang apapun itu, tapi sama KPK jadi modalnya, Pak. Ini yang saya katakan, dengan GC, KPK melakukan tindakan korupsi. Kenapa begitu, Pak? Kewenangan KPK penyidikan dan penuntutan. Pada konteks itu, dia bisa menawarkan GC. Kalian mau bantu bongkar perkara? Yuk, kalian kita bantu ringankan hukuman. Tapi, Pak, bagi vonis tidak boleh dibuat GC, Pak. Terpidana, Pak. Ini KPK, Pak. Terpidana yang namanya begitu ngetop. Ya, saya nggak usah sebutkan nama terpidananya. Diberikan GC sampai 23 bulan per hari ini, Pak. Nanti nambah lagi nih GC-nya. Nambah lagi. Tadi ada yang sebutin tuh namanya siapa? Ya, Nazarudin, Pak. Nambah lagi, Pak. Padahal hukumannya 6 tahun dan 7 tahun. Artinya apa? Sepertiga sudah digunting sama KPK. Padahal beliau, Pak, nyata-nyata jadi
public issue kemarin. Ini yang saya katakan, ini adalah perdagangan pengaruh. Ini adalah pemerasan. Nazarudin juga jangan-jangan diperas. Kalau nggak lu buka, ditambahin hukuman. Ini juga yang saya katakan tadi, Pak. GC ada prinsip hukumnya. Artinya apa? GC tidak boleh diberikan kepada pelaku mayor, Pak. Aktor intelektual. Ada yang lebih penting lagi? Ya. Ada lagi, Pak. Masih banyak ini, Pak. Mengenai tindak pidana pencucian uang. Ya. Orang bisa TPPU kalau apa? Kalau uangnya dinyatakan kotor. Artinya apa? Tindak pidana asalnya diketemukan. Kalau nggak ada tindak pidana asalnya, tiba-tiba orang TPPU bagaimana? Berikutnya, ada nggak kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan nih di TPPU? Ini tolong ya, yang muda-muda juga tolong itu nanti disampaikan. DPR bukan mencari kesalahan, kita mau meluruskan hukum ini. Kemudian bisa nggak TPPU itu lari ke perilaku yang di tahun 2002? Yang di kuburan aja sekalian diperiksa kalau begitu, Pak. Kok nyari-nyari yang ada yang di depan mata pun sudah bisa. Begitu juga mengenai penyadapan. Tadi juga sudah disampaikan. Saya ingin sampaikan begini, Pak. Apakah selama ini, Pak, ya, sprint lead itu terbit dulu baru disadap? Ya, ini jawabannya banyak. Saksi fakta juga banyak. Teman-teman pengacara pasti tahu. Jangan-jangan sprint lead-nya belum ada, sudah disadap duluan. Kemudian apakah KPK tunduk ini? Tadi KUHAP nggak mau tunduk. Tunduk nggak sama putusan MK? Apa sih yang namanya lawful interception versinya MK? KPK nggak bisa diistimewakan, bahasa sederhananya. Tunduk pada ketentuan universal. Sudah nggak dilakukan. Ini mau kita angkat di semua, Pak. Saya ingin sampaikan kalau itikat baik, Pak. Ya, itikat baik. Itu nggak perlu orang dijebak. Ingat aja, kalian mau kasih uang ya? Nggak usah. Selesai. Negara hening, orang juga kapok, Pak. Jangan orang 10 juta ditangkap, Pak. Ongkosnya juga mahal. Walaupun tetap salah, itu adalah salah, Pak. Berikutnya mengenai kerugian negara. Yang punya kewenangan menilai kerugian negara itu adalah BPK. Belakangan KPK lain lagi, Pak. Nggak happy sama temuan BPK, dia lari ke BPKP. Oh, ini ada permainan yang mengerikan juga. Ini bisa kita buktikan dan kita bisa uraikan. Saya ingin sampaikan, ada yang sudah dikatakan BPK temuan sama KPK nggak ditindaklanjutin tuh. Ini temuan di depan mata, yang minta temuannya dia, tapi dia sendiri yang tidak menindaklanjuti. Berikut mengenai hibah. DPR, partai politik kemarin heboh. Kenapa heboh? Karena partai politik akan dinaikkan dari anggaran itu 2, sekian M buat kami nih partai menjadi 20 M. Tapi tahu nggak, Pak? KPK terima dana 96 M dibagikan ke LSM yang kalau partai politik, Pak, anggotanya ribuan, ya, konstituennya itu sampai jutaan. Ya, ini cuman satu kelompok itu paling 300 orang ngabisin dana seperti itu, miliaran. Ya, tapi nggak pernah kita bahas karena dianggap ini tidak populer, Pak. Nah, saya juga minta, kan kami sudah minta bagaimana aliran dana itu bisa dicoba diusut lah. Berikutnya penerapan pasal 112. Ini donor asing apa nggak ada kontribusinya, Pak? Apa kita nggak berkontribut, nggak berprestasi? Saya ingin sampaikan ada pasal 112 KUHP, Pak. Memberikan informasi keterangan surat kepada orang asing ada hukumannya 7 tahun. Ya, kita nggak pernah sampaikan saja. Kita ingatkan ini. Kalau memang benar ada kejadian seperti itu, Pak. Ya, saya juga dengar, ya, ada seseorang ini yang katanya pernah cawe-cawe ingin menyelamatkan kasus IKTP, kasus baju hansip. Orangnya ada, nanti kita sebut. Ya, kalau nggak mau ngaku nggak apa-apa. Tapi saya nggak usah buka di sini lah. Ya, kemudian minjem uang KPK katanya minjem uang 5 M buat pancingan katanya. Tiba-tiba uangnya diambil lenyap, Pak. Si orang yang punya uang bilang apa? Oh, udahlah nggak usah diperkarakan daripada gue nanti berperkara sama dia. Ini fakta. Ini fakta betul yang saya minta ini. Nanti teman-teman juga bisa menjawab. Saya ingin sampaikan, Pak Karni, kita lupa semua. Di KUHP punya yang namanya kejahatan dalam jabatan. Tapi kita nggak pernah, Prof. Yusril, untuk mempergunakan itu, Pak. Ada kali-kalinya kita ingatkan juga. Anda yang menjabat, berkuasa, apalagi penegak hukum, ingat ini. Ada kejahatan dalam jabatan, masih ada hukumnya dan mungkin bisa kita terapkan, Pak.
Saya sampaikan pengadilan saat ini seperti kantor pos. Masuk, tapi yang keluar hukuman, Pak. Nggak ada periksa-periksa, Pak. Kenapa begitu kita cek kemarin? Hakim mengatakan, udahlah, pusing kita. Kalau kita putus bebas, dibilang aku terima uang. Cilaka nggak? Hakim aja udah nggak mau berurusan sama KPK. Saya putus bebas, Pak. Nanti dibilang saya korupsi. Saya terima uang. Begitu luar biasanya keyakinan dan pencitraan yang dibangun. Terakhir saya mau bicara fairness. Fairness juga harus terjaga. Ada orang yang tadi dihukum perbuatan serupa sebangun cuma setahun 5 bulan. Tapi ada orang hukuman yang hampir sama 10 tahun. Ya, kita juga minta, ya tolonglah, bagi penegakan hukum ini, penegakan hukum juga harus beradab. Pertanyaan saya Pak Karni, apabila kita punya bukti-bukti, punya saksi-saksi, ya, logikanya Pak Karni harusnya KPK, ya, nggak usah ribut-ribut, bersedia dong untuk dikonfrontir. Kalau saya nanya sama Pak Karni, ya, saya nanya juga Pak, atas saya yang sampaikan di sini semua, kalau memang terbukti penyimpangan, ya, bisa dong menjelaskan. KPK tadi bersedia. Tapi Pak Karni udah matikan tadi Pak, pimpinan KPK-nya udah dada-dada sama kita. Gitu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan saya heran, sebanyak itu dosa yang ada kumpul. Menurut Anda kan dosa. Penyimpangan. Penyimpangannya dosa kalau penyimpangan. Tapi Anda bilang tadi cuma mau negor doang. Ya. Apa cukup dengan menegur? Ya, konteksnya kita sadar betul Pak, selama korupsi masih marak, selama koruptor masih banyak, tentunya kehadiran KPK memang dibutuhkan. Pada saat ini yang kita pikirkan adalah bagaimana melakukan penguatan sistem, penguatan kelembagaan kepada KPK. Siapapun orangnya, kalau sistemnya baik, ini pendapat profesor sebenarnya, ya, masih bisa mereduksi. Ya. Kemudian apa yang menyebabkan Anda marah benar kayak gini? Oh, saya tidak marah. Biasa orang Sumatera penyampaiannya seperti itu. Gitu. Ya. Tapi kita ingin sampaikan kepada publik, saya ini Pak dibully Pak. Semuanya, Facebook semuanya dibilang jangan pilih saya 2019 karena dianggap kita pro pada koruptor. Saya ingin sampaikan, kalau orang mengatakan kebenaran memang kadangkala tidak populer. Tapi saya siap untuk tidak populer, mudah-mudahan menjadi bagian dari dialektika kebangsaan dan peradaban bangsa ini ke depan. Baik, terima kasih. Sekarang dilanjutkan Mas Hinton lah, supaya sekalian DPRD diselesaikan. Jadi, terima kasih Bang Karni. Itu yang disampaikan sama Bung Arteria tadi, yang saya sampaikan sebelumnya ketika saya ditanya ngapain kayak ini. Ya mirip cerita horor memang. Yaitu seperti itu Bang Karni. Apakah penegakan hukum kita ini boleh seperti ini, boleh berlaku semena-mena? Nah ini yang selalu kami sampaikan kepada KPK, yang dibenahin. Isi KPK ini manusia, oknum-oknum, ya. Ini model cara penyidikan yang dilakukan oleh KPK ini dilakukan oleh oknumnya. Yang ini sudah ditinggalkan lama oleh kepolisian sekarang. Ini cara-cara kalau ngobrol sama polisi-polisi sekarang itu, cara yang dilakukan oleh oknum-oknum KPK sekarang, model penyelidikannya ini sama ton seperti zaman Orde Baru, pemeriksaan di polsek-polsek. Mamanya ngecegah anaknya aja bisa dituduh menghalang-halangi upaya hukum, padahal ibu sama anaknya gitu. Bisa dicari-carikan gitu. Nah, jadi cara-cara seperti ini aja, cara-cara primitif seperti ini di polisi itu udah ditinggalin, Pak Bang Karni, mencari-cari salah orang. Jadi semacam kalau bisa ditangkap ngapain dicegah? Ini kan gawat. Ibarat orang naik kendaraan, ya, harusnya dicegah jangan ke kiri karena ada larangan ke kiri, ini malah dibiarkan ke kiri, baru kemudian ditangkap. Ini kan cara-cara yang enggak fair sebenarnya, dan KPK dibentuk bukan untuk cara seperti itu. Nah, maka kalau kita melihat umpama sekarang tadi disampaikan dalam buku ini juga jelas sisi lain akuntabilitas yang ditulis Prof. Romli, ada 36 yang statusnya tersangka ketika dilakukan gelar perkara oleh pimpinan KPK. Ada Pak Ruki, ada Pak Adnon Praja kalau nggak salah, dan kemudian 36
36 ditetapkan tersangka ketika dilakukan gelar perkara ulang tanpa bukti permulaan yang cukup. Nah terus dikemanakan sekarang mereka ini? Apakah boleh mentersangkakan orang tanpa bukti permulaan yang cukup? Sementara orang yang ditersangkakan, kalau dia pejabat negara nonaktif, kalau dia PNS bisa diberhentikan, kalau dia pebisnis habis bisnisnya, kalau dia punya piutang nggak dibayar orang itu utangnya, ngapain kita bayar? Besok ditangkap dia tuh, pasti dibangun begitu. Terus kemudian bagaimana tanggungan terhadap keluarganya? Padahal hukum kita menekankan prinsip ajas praduga tak bersalah. Seseorang tidak dinyatakan tidak bersalah sebelum ada keputusan hukum yang tetap. Nah, apakah ini bukan pelanggaran hak asasi? Pelanggaran, tapi ini didiamkan dan dibiarkan terus menerus. Ada tunggakan perkara dari 2011 sampai 2014 yang tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Ada 77 perkara Pak Pak Karni di KPK itu. Nah, apakah ini seperti tadi yang 36 tadi yang sudah ditetapkan tersangka tanpa bukti permulaan? Ini kan harus dibenahin. Nah, artinya bahwa penegakan hukum itu tidak boleh semena-mena, tidak boleh dengan cara-cara melanggar hukum juga, apalagi melanggar prinsip hak asasi manusia. Kita semua punya komitmen yang sama lah. Semangat kita anti pemberantasan korupsi, anti korupsi. Ya, kita mendukung pemberantasan korupsi. Ya, semangat kita di sana. Nah, jadi kalau sekarang dibangun bahwa KPK dengan tadi disampaikan, ya, saya berharap sebenarnya tadi Pak Laude tadi berlanjut pimpinan KPK, bukan Bung Febri. Kasihan juga ngeliat Bung Febri nih, terlalu berat tanggungannya. Pimpinan KPK-nya melambai-lambai tangan, ngumpet. Kalau berani, kalau benar, hadapi. Ini jangan dibangun. Kalau yang saya khawatirkan begini Pak Karni, DPR itu berkali-kali melakukan penyelidikan, angket. Nggak ada heboh seperti KPK ini, menolak. Di mana kepatuhannya terhadap hukum? Dia ada institusi penegak hukum. Ya, tapi kalau di institusi politik silakan. Begini juga, DPR baru meradang setelah sekian puluh orang mau dipanggil gara-gara IKTP. Itu persepsi publik. Mohon maaf Bang Karni, persepsi yang dibangun ya selama ini diciptakan ke publik itu kan KPK yang menyampaikan. Apa tadi yang disampaikan? Ya, berawal dari di cara penyampaian Laude aja. Saya ini yang rapat 2 malam, ada Bung Febri ya. Kita tidak minta hasil hasil pemeriksaan itu kita ambil, tidak. Buka potongannya. Karena satu pimpinan KPK pada saat itu, Pak Alex Marwata, menyatakan itu tidak ada dalam BAP. Dan kami meyakini, saya yang dituduh saya tidak melakukan, dan teman-teman 4 lain yang dituduh tidak melakukan, dan kami meyakini bahwa itu keterangan palsu dari seorang novel. Buka, di mana kejujurannya? Masa institusi penegak hukum tidak jujur? Masa melanggar norma hukum? Kan itu yang kami minta. Kalau itu sesungguhnya dibuka Bang Karni, ya, bukan kami minta proses penyelidikan dan penyidikannya untuk dibuka, tidak. Bahwa kami yakin karena kami tidak melakukan itu tapi dituduh, dan rekaman itu tidak ada sesungguhnya. Kenapa tidak dibuka? Kenapa nunggu di pengadilan? Ini 2 hal yang berbeda, dan kami tidak masuk ke sana. Setiap peristiwa ada pemicunya Bang Karni. Nah, apa pemicunya? Penyebutan nama itu, apakah ini berkaitan dengan perkara-perkara EKTP? Tidak, seperti yang dibangunkan oleh KPK, menyesatkan pandangan publik terhadap DPR. Kami tidak masuk karena KPK, justru ya, KPK integritas, profesionalitasnya diuji dalam penanganan perkara. Jangan, ini kita heran dengan cara-cara seperti ini. Siapa yang sesungguhnya sedang berpolitik? Siapa sesungguhnya yang ingin meluruskan penegakan hukum? Kalau KPK menyimpangkan hukum dan dia berpolitik, miris kita. Kita harus koreksi ini. Kita secara politik kita punya kewenangan itu, tapi kita bukan masuk ke ranah-ranah yudisial
penanganan perkara yang ditangani oleh KPK. Kita dukung. Siapapun mau ditetapkan tersangka, kita dukung. Sepanjang itu memenuhi alat bukti dan sesuai prosedur hukum dan perundang-undangan. Baik, Pak Wasitor. Sementara Jawara Suryo satu-satunya ada 2 partai yang nggak ikut. Iya Pak Karni. Kenapa kok bisa berbeda? Sementara DPR semua Sejak udah ke awal ubun-ubun saya lihat nggak apa-apa, begini, DPR itu adalah representasi dari masyarakat. Berbeda pendapat itu hak konstitusional juga. Jadi artinya kami konsisten. Partai Demokrat bahkan sejak awal, sejak tanggal 27 April, kami memang sudah menyatakan kami tidak ikut dalam pansus. Dan apa pertimbangannya? pertimbangannya banyak cara untuk bisa mengkritisi lembaga-lembaga ini, ya. Cara-cara yang dilakukan DPR ada banyak, ya. Bisa melalui rapat kerja, bisa melalui rapat dengar pendapat umum bisa, kunjungan spesifik bisa, dan lain sebagainya. Dan kalau perlu penajaman, sebenarnya di langkah-langkah itu semuanya bisa, tergantung intensi saja, tergantung niatnya saja. Tapi sekali lagi kami menghormati, ya, teman-teman berbeda dari kata mereka tadi itu bahwa dengar pendapat udah, kemudian rapat kerja udah nggak mempan. Betul. Makanya perlu lebih keras, kira-kira gitu. Memang ibaratnya gini Bang Kali, angket ini kayak kita mau menembak nyamuk tapi digunakan meriam. Akibatnya apa? Mati kan? Mati tapi semuanya ikut. Mereka bilang tadi nggak akan mematikan. Enggak, kasihan rakyat. Hanya negara aja KPK-nya bisa ikut mati. Itu adalah satu poin kami. Kami menyatakan dalam 4 poin yang kami keluarkan pada saat tanggal 27 April itu salah satunya apa? Kami tidak ingin side effect dari ini nanti akan melemahkan KPK, bahwa kami melihat bahwa Partai Demokrat melihat bahwa teman-teman yang lain itu berniat, ada niat baik untuk memperbaiki KPK, ya. Tapi niat itu sulit. Common public, ya. Sulit bagi masyarakat untuk melihat bahwa ini tidak ada upaya lain. Tapi sekali lagi, inilah beda pendapat itu tuh biasa, Pak Karni. Jadi artinya kami tetap konsisten, dan kami konsisten loh. Kami tidak kemudian maju mundur, tidak cantik gitu, enggak, ya. Sejak awal kami menyatakan tidak, dan sampai dengan sekarang kami pun menyatakan tidak ikut. Jadi artinya sah-sah saja teman-teman lakukan itu, tapi sebenarnya janganlah kita mau menembak nyamuk dengan menggunakan meriam. Karena apa? Akibatnya nanti di saat teman-teman DPR ini meributkan KPK otomatis pasti juga akan sedikit melakukan, katakanlah, kehati-hatian perlu, tapi kemudian tidak lagi setajam dulu pisaunya, sehingga akibatnya apa? Koruptor-koruptor yang lain pada menikmati pertarungan kita dengan KPK. Itu yang tidak boleh, Pak Karni. Jadi artinya sayang, malah Partai Demokrat tidak ingin korupsi terus terjadi di Republik ini. Jadi artinya ayo kita kritisi KPK. Tapi apa ini bukan strategi Demokrat untuk memenangkan suara? Enggak, sama sekali enggak. Kami melihat, Pak Karni, partai kami itu korbannya KPK kalau mau dilihat. Terus terang saja, ya, tadi yang disebut sahabat saya Arteria Dahlan itu, ya, itu sahabat kami dulu, artinya anggota partai dulu, mantan gitu ya. Nah, ya kan sudah mantan dari Partai Demokrat kan gitu. Nah, artinya apa? Kalau dipikir kami yang harusnya paling keras, tapi kami tidak menggunakan emosi politik, kami tidak menggunakan logika pribadi. Kapan keras Demokrat? Kenapa Pak Kali? Kapan kerasnya Demokrat? Keras Pak Karni. Keras diajar KPK, iya, tapi dari Demokrat kapan? Enggak juga. Kami keras dalam kemana? Kami memperbaiki bahwa kami melakukan kritik ke dalam juga. Kami juga melakukan, tetap memantau teman-teman yang bergerak dalam hal angket ini pun, iya. Jadi artinya bukan berarti kita di dalam itu kemudian harus hitam dan putih, tidak. Ada juga koreksi-koreksi yang kita lakukan. Ada juga tadi yang dikatakan Bang Arteria, ada juga yang dilakukan Pak Masington, kemudian teman-teman yang lain. Itu benar. Jadi KPK pun harus juga menggunakan ini dianggap sebagai sebuah introspeksi, ya. Tapi tidak berarti introspeksi itu nanti akibatnya apa? KPK menjadi takut bergerak, KPK menjadi ragu-ragu,
KPK menjadi tidak lagi bekerja, akibatnya apa? Korupsi terjadi di Indonesia dan yang menikmati adalah koruptor, Pak Karni. Itu yang nggak boleh. Saya kira tadinya begini, karena periode yang lalu Demokrat itu udah jadi korban. Kamu yang paling keras? Bukan. Sekarang, itu namanya dendam pribadi ya Pak Karni. Tunggu dulu. Sekarang ya giliran yang lain lah dihabisin. Kita rehat dulu sejenak.